Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan TV Sub Alexander ya. Kata yang punya indikatornya ini sempat nyala terang, tersedup, dan tampilan gambarnya ini di layar kaca tidak ada ya. Mungkin teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Kita coba dan kita hidupkan untuk switch depan ini ya. Nah ini kita hidupkan, nah itu dia. Sempat nyala terang terus redup ya. Sekarang kita coba, kita remote apakah masih sama. Nah itu ya, tidak ada perubahan. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis sub ini ya? Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Untuk casing belakang belum saya bongkar teman-teman ya, masih menempel. Jadi kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Oke kawan, ini mesinnya teman-teman ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Tampilan indikatornya terang terus redup. Kebetulan untuk Sub Alexander ini ya, menggunakan tabung flat, bentuknya agak memanjang ya. Ini beda yang pakai tabung slim. Kalau tabung slim itu yoknya agak tipis ya, ini memanjang untuk yoknya. Sekarang kita bongkar dulu teman-teman ya, kita bongkar dulu untuk kerusakan tadi teman-teman ya. Tidak bisa start untuk lampu indikatornya terang terus redup ya. Jadi alangkah baiknya kita cek and recheck dulu, sekalian kita tahu dulu di mana sih untuk blok-blok untuk mesin Sub Alexander ini teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu. Ini teman ya, ini adalah tunernya, sedangkan ini adalah IC regulatornya menggunakan 090R DAI ya, IC regulatornya. Sedangkan untuk IC vertikalnya ini menggunakan AN 15525 untuk IC vertikalnya ini. Sedangkan untuk STR nya, nah ini teman ya, ini STR nya atau power supply nya menggunakan W5453 ya. Untuk flyback nya menggunakan ini dia flybacknya teman-teman ya. Ini sepertinya masih asli untuk flybacknya ya, menggunakan BSC 24 strip 2688S ya untuk flybacknya ini. Sekarang kita cek di mana sih untuk kerusakan tadi teman-teman ya. Untuk kerusakan untuk jenis sub ini, jadi harus kita harus tahu dulu ya bagian-bagian mana dulu. Sedangkan yang ini ya, ini adalah bagian primernya, sedangkan ini adalah bagian sekundernya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut dan kita periksa satu-satu ya. Untuk tegangannya kemungkinan atau yang bermasalah itu yang bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu tegangan-tegangan di tiap-tiap blok atau area mesin sub ini. Jadi kita harus tahu dulu blok-bloknya mana dulu ya, tegangannya dulu. Sekarang kita cek satu-satu, maksudnya di bloknya dulu ya. Di bloknya kita cek. Sebelum kita cek untuk tegangan di tiap-tiap bloknya ya, kita pasang dulu untuk kabel listriknya. Posisinya di sini teman-teman ya, kabel AC ya. Kita gunakan kabel AC luar dulu, sekalian kita solder ya di sini. Nah ini dia ya, untuk kabel AC listriknya sudah saya pasang di sini ya. Langkah selanjutnya kita pasang sama halnya untuk video sebelumnya, kita pasang bohlam 5 watt ya. Kita pasang di elko besar sini. Nah ini ya, ini adalah untuk
istilahnya untuk menghilangkan atau untuk menghabiskan tegangan yang di elko sini, istilahnya sisa ya, sisa muatan tegangan di sini, agar Anda tidak kesengat ya. Jadi kita harus pasang dulu untuk bohlam di elko tadi. Nah, ini dia untuk kabel bohlam ya. Untuk lampunya saya taruh di bawah meja ya. Jadi untuk teman-teman pemula usahakan dikasih lampu bohlam. Ini adalah untuk menghilangkan sisa muatan tegangan sementara di sini ya. Nanti kalau sudah normal kita cabut untuk kabel ini. Selanjutnya masalahnya di mana sih untuk kerusakan tadi teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita balik dulu teman-teman ya, mesinnya agak susah sedikit karena untuk untuk tempat saya tidak memadai ya. Dan selanjutnya ya, untuk mesin sap ini menggunakan 2 IC Micom ya, menggunakan 3 IC Micom. Ini adalah untuk IC audio, untuk kontrol audio ya. Ini adalah untuk IC kromanya, sedangkan ini adalah IC Micomnya atau kontrolnya ya. Nah ini dia. Untuk IC kromanya menggunakan M61260 ya. Ini untuk IC kromanya. Selanjutnya kita tidak buang-buang waktu ya, kita cek dulu tegangan di masing-masing poin ya. Kita cek dulu untuk tegangannya. Untuk pengecekan tegangan teman-teman ya, atau pengukuran tegangan, taruh di skala DC ya. Sedangkan untuk probe, kabel probe ini taruh di bodi tabung atau bisa mungkin di tuner ya. Kita kasih di bodi tabung aja. Selanjutnya kita cek di bagian B plusnya teman-teman ya. Kita cek di bagian B plusnya apakah ada tegangannya. Ini teman-teman ya, ini ada elko 160 volt 220 mikro. Posisikan di sini ya untuk mengukurannya. Dan sekarang kita cek, itu terukur 130 ya, terus turun, nah terus kembali lagi ya teman-teman ya, terukur 132, terus tadinya turun terus kembali lagi. Kita lepas lagi ya, kita lepas lagi. Nah itu dia, dan kita hidupkan lagi atau kita colokkan lagi ya untuk kabel listriknya. Nah itu dia, keluar 132 terus turun ya, terus kembali lagi dari 132 ke 95 volt, terus kembali lagi ke 132 volt. Untuk ini teman-teman ya, untuk ini sepertinya untuk tegangan di area primernya PSU ini sudah normal 100%. Jadi jangan di otak-atik ya untuk jenis sap ini. Sekarang kita lanjut ke bagian ini, bagian tegangan di 8 voltnya teman-teman ya. Dimana sih untuk tegangan 8 voltnya? Posisi tegangan di 8 voltnya adalah di sini ya, untuk jenis sap ini. Nah ini posisinya di sini ya. Ini ada transistor 3 biji. Ini adalah bagian 8 voltnya. Sekarang kita ukur tegangannya di bawah ya, di bawah PCB sini maksud saya. Kita ukur tegangannya ada berapa volt kah di sana, apakah menunjukkan 8 volt atau turun dari 8 volt ya. Kita cek satu-satu ya untuk jenis sap ini, karena tidak mungkin kerusakan bisa membingungkan ya kalau tidak kita cek. Kita cek tegangan di sini teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat, di sini harus ada tegangannya ya. Sekarang kita cek tegangannya berapa volt kan di sana.
Kita colokkan ya kabel listriknya. Nah itu dia, ada teman ya, ada 8 volt terus turun. Kita matikan lagi ya. Sekarang kita coba lagi. Nah itu ada 8 volt terus turun. Ini menandakan bahwa untuk tegangan atau IC regulator ini ya, IC regulator tadi 090 R dai. Nah ini menandakan untuk IC ini normal ya, menandakan IC ini normal karena tegangannya sempat hadir di sini tadi ya. Langkah apa sih kok menyebabkan tidak bisa start ya untuk jenis sub ini? Sekarang tinggal kita cek di area tegangan di sini di bagian video ya. Nah, ini ada beberapa poin untuk tegangannya di sini. Nah, ini adalah tegangan untuk videonya, sedangkan di sini adalah untuk IC vertikalnya tadi ya. Sekarang kita cek untuk tegangannya. Umumnya untuk video terukur 175 volt sampai 185 volt ya. Sekarang kita cek untuk tegangannya berapa volt kah di tegangan videonya ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu sebelum menindaklanjuti untuk kerusakan sub ini. Kita cek untuk videonya. Nah itu dia, terukur 125 volt terus turun ya, turun menjadi, nah itu 12 volt 10 volt terus turun ya. Sekarang kita cek di area vertikalnya. Tegangan area vertikal adalah di sini ya. Nah, ini di kaki 4. Kebetulan ini menggunakan single ya, single tegangan atau istilahnya 0 sampai 27 volt. Kita cek di tegangan sini keluar berapa volt. Cek teman-teman ya, dan kita hidupkan. Nah itu hanya keluar 6 volt ya, hanya keluar 6 volt terus turun. Nah ini kerusakan di mananya ya teman-teman ya. Apakah mungkin bisa mungkin ini gejalanya protek atau disebabkan yang lainnya? Kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar kalau protek sama standby itu agak-agak mirip ya. Kalau protek itu tegangan semuanya hadir di sini ya, di area video. Kalau sempat hadir 150 volt terus turun, atau di IC vertikalnya ini kalau sempat keluar 27 volt terus turun, otomatis dia protek ya. Nah ini beda, ini bedanya itu tegangan di elcos ini hanya keluar 125 volt terus turun. Di AC vertikalnya hanya keluar 6 volt terus turun. Nah ini bisa mungkin gejalanya di flyback, karena flyback tidak mengeluarkan tegangan untuk di sekundernya flyback ini ya, tidak mengeluarkan tegangan semestinya yang dibebani oleh IC vertikal dan untuk video. Jadi tegangan untuk flybacknya ya ini tidak sesuai, jadi bisa mungkin flybacknya ini yang bermasalah. Sekarang kita coba kita ganti untuk flybacknya ini teman ya, barangkali flybacknya ini yang bermasalah. Maaf sebelumnya, sebelum kita buka untuk flyback ya, kita buka dulu untuk ini metrik RGB nya ya. Kita buka metrik RGB nya. Mungkin teman-teman pemula untuk susah ya untuk membuka ini adalah kabel fokus, sedangkan ini adalah kabel screen ya. Ini kabel fokus. Caranya bukanya gimana? Jangan dicabut ini ya, jangan ditarik, nanti bisa berakibat fatal untuk
soket di dalamnya, kita ambilkan jarum saja ya, ini bekas jarum flybag, dan kita tusuk saja di sini ya. Kita tusuk dan kita tarik ya. Sebentar. Nah, ini dia sudah keluar ya untuk kabelnya. Kalau terlalu besar bisa juga pakai jarum pendil ya, atau kancing baju. Kita tusuk aja di sini ya. Nah, ini kita tusuk, nanti bisa keluar sendiri untuk kabel fokusnya ini. Sekarang kita lanjut ya, kita lepas untuk kabel screen ini. Kita lepas, sekalian kita lepas untuk ini, untuk kaki flybag ini, dan kita ganti sekalian teman-teman ya. Nah, ini dia untuk flybagnya sudah saya pasang teman-teman ya. Flybagnya saya gunakan dengan tipe Beda, serinya adalah JV0501 strip 32601 ya untuk flybagnya. Yang aslinya tadi pakai BSC 24 strip 2688S, saya ganti dengan ini 32601 ya. Sekarang tinggal kita cek atau kita ya betul, kita cek untuk tegangannya ya. Setelah kita ganti untuk flybagnya, berapa sih setelah pergantian flybag tadi untuk tegangannya. Kita cek di B plusnya ini ya, yaitu terukur 125 volt di B plusnya teman-teman ya. Sedangkan di videonya terukur 178 volt, di IC vertikalnya terukur 24 volt ya, IC vertikalnya. Otomatis tegangannya sudah tidak menurun lagi. Sekarang kita tinggal kita cek, dan untuk lampu indikatornya terang teman-teman ya, ini tidak redup lagi. Sekarang tinggal kita cek untuk tampilannya apakah berhasil apa enggak teman-teman ya. Kita cek. Nah, itu dia. Nah, itu ada gambarnya sudah teman ya. Kita kecilkan sedikit untuk screen-nya. Nah, itu sudah bagus ya, tampilan sudah sempurna sekali. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.